Mereka yang sebelumnya hanya menuliskan cerita-cerita tentang aksi kriminalitas, ternyata sekarang mulai merencanakan tindakan kriminalitas yang sesungguhnya. Mereka sudah beberapa kali melakukan aksi kriminal seperti pencurian, perampokan, dan juga yang paling parah itu guys, mereka pernah membakar sebuah bangunan. Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. So, di video kali ini gue mau membahas sebuah kisah misteri dari sepasang anak kembar guys. Ya, dari kalian di sini mungkin banyak yang menginginkan menjadi anak kembar ataupun memiliki anak kembar, ya nggak sih guys? Soalnya anak kembar tuh kan lucu aja dilihat gitu ya kan. Mau apa-apa itu harus berdua, pakai bajunya itu dari kecil juga sama-sama, perginya kemana-mana barengan, wajahnya mirip-mirip lagi ya kan. Pasti mungkin kalian dari sini ada ya kan yang mau menjadi anak kembar ya guys ya. Tapi kalau kalian dengar kisah ini, mungkin kalian akan berpikir lagi akan menjadi anak kembar ataupun memiliki anak kembar guys. Karena si kembar kali ini tuh mereka tuh selalu diam guys. Ya diam, dan mereka tuh nggak mau bicara sama orang lain kecuali dengan kembarannya sendiri. Bahkan keluarga, teman, tetangga, dan siapapun itu, sampai orang tuanya pun mereka nggak mau bicara guys. Mereka tuh hanya mau berbicara dengan kembarannya sendiri. Ngeri banget gak sih? Serem ya kan? Aduh. Mungkin sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gua guys. Karena subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gua biar gua bisa semangat lagi untuk membuat video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kisahnya. Pada tanggal 11 April 1963, lahirlah seorang anak kembar yang bernama June dan Jennifer Gibbons. Mereka lahir dari pasangan Gloria dan juga Audrey Gibbons. Sebelumnya mereka tinggal di Pulau Karibia, hingga akhirnya mereka pindah ke Inggris pada tahun 1960-an. Sebagai anak kembar, June dan Jennifer ini memiliki kebiasaan yang sangat aneh guys. Mereka itu hanya berkomunikasi satu sama lain. Dan mereka tuh nggak pernah mau berkomunikasi sama siapapun, baik itu keluarga, teman, ya tetangga, apalagi mereka tuh nggak mau berkomunikasi sama orang tuanya sendiri guys. Kebiasaan tersebut sudah terlihat pada saat mereka balita. Tetapi karena mereka masih balita nih guys, jadi orang tuanya tuh nggak terlalu khawatir dengan kondisi mereka yang seperti itu. Tapi ternyata keanehan tersebut mereka membawanya sampai mereka berusia dewasa guys. Wow. Dan orang-orang memberikan sebutan bagi si kembar ini adalah The Silent Twins. Saat masih sekolah, June dan Jennifer ini sering mendapatkan perlakuan rasis dari teman-temannya. Karena mereka itu adalah satu-satunya anak yang memiliki kulit hitam di sekolah tersebut. Ya, sebenarnya bukan hanya di sekolah itu, tetapi di tempat mereka tinggal itu ya mereka itu hanya satu-satunya yang memiliki kulit hitam guys. Ditambah lagi di sekolah itu mereka tuh nggak pernah mau berkomunikasi sama siapapun, baik itu guru ataupun teman-temannya guys. Jadi mereka tuh ya hanya diam-diam doang. Mereka tuh hanya berkomunikasi dengan kembarannya masing-masing dan bahasa yang mereka pakai itu tidak ada yang mengerti. Jadi ya cuman mereka berdua aja yang mengerti bahasa ini guys. Beberapa orang yang pernah mendengarkan percakapan si June dan Jennifer ini menganggap bahwa mereka itu memakai bahasa Bajan Creole, yaitu bahasa Inggris dengan aksen Creole dan logat Afrika yang dipakai oleh penduduk di Karibia guys. Namun anehnya, bahasa mereka ini sama sekali nggak ada yang mengerti apa yang mereka pakai guys. Bahkan orang tua mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ketika usia si June dan Jennifer menginjak kepada usia 14 tahun, orang tuanya nih membawa mereka ke dokter psikiater guys, untuk mengobati keanehan perilaku si June dan Jennifer Gibbons ini. Namun segala upaya yang mereka lakukan itu ya tetap gagal guys. Mereka tuh nggak pernah bisa berubah, ya tetap seperti itu aja kelakuan mereka. Akhirnya mereka mendapati salah satu psikiater ataupun terapis yang menyarankan bahwa coba aja kalian pisahkan si June dan juga Jennifer ini. Dia menyarankan coba dipisahkan ke salah satu asrama. Dan ternyata lagi-lagi usaha tersebut gagal sama sekali guys. Karena
mereka berdua tetap diam dan juga membisu. Di tahun 1979, tepatnya saat malam Natal, Jun dan Jennifer ini diberikan hadiah oleh orang tuanya, yaitu sebuah buku harian. Ternyata buku harian tersebut memberikan efek yang sangat besar bagi mereka berdua ini guys. Jun dan Jennifer ini menjadi aktif untuk menulis, hingga mengikuti kursus untuk menulis kreatif. Sampai akhirnya mereka mampu menulis cerita-cerita pendek dan drama radio. Dengan kemampuan menulis mereka, akhirnya mereka ini guys berhasil mengeluarkan sebuah novel. Jun berhasil mempublikasikan sebuah novel yang berjudul Pepsi Cola Addict, dan Jennifer yang lebih terlihat produktif berhasil mengarang lebih banyak novel guys, yang diantaranya berjudul The Pugilist, Discomania, The Taxi Driver Son, dan sebuah drama yang berjudul Postman and Postwoman. Satu persamaan dari keseluruhan cerita mereka, novel maupun drama yang mereka buat itu semuanya itu bertema kriminal. Jadi yang kita kira mereka sudah membuat novel itu membuat cerita-cerita yang menarik, ataupun ya mungkin itu menarik, tapi cerita-cerita yang lebih bahagia ataupun cerita-cerita yang senang ataupun lucu, tetapi mereka lebih memilih cerita yang horor dan juga penuh dengan kriminalitas. Tetapi novel-novel tersebut juga diterbitkan oleh si New Harton. Namun penjualan novel tersebut tidak begitu laris di pasaran guys. Padahal cerita-cerita yang mereka buat tentang kriminalitas ini sangat-sangat detail. Entah dari mana mereka mendapatkan inspirasi tersebut guys. Tetapi karena mereka merasakan mereka itu gagal dalam menjual novel, akhirnya mereka melakukan keanehan-keanehan lagi, si Jun dan Jennifer ini. Dan kali ini tuh mereka tuh ya sangat memuncak guys keanehannya guys. Mereka yang sebelumnya hanya menuliskan cerita-cerita tentang aksi kriminalitas, ternyata sekarang mulai merencanakan tindakan kriminalitas yang sesungguhnya. Mereka sudah beberapa kali melakukan aksi kriminal seperti pencurian, perampokan, dan juga yang paling parah itu guys, mereka pernah membakar sebuah bangunan yang membuat akhirnya mereka itu ditangkap guys. Setelah persidangan panjang yang mereka alami, ternyata penjara bukanlah satu-satunya tujuan yang baik, melainkan mereka itu dimasukkan ke Broadmoor Hospital. Broadmoor Hospital adalah sebuah rumah sakit jiwa dengan pengamanan yang super ketat yang terletak di Croughton, Berkshire, Inggris. Di rumah sakit jiwa itu, mereka ditempatkan di ruangan terpisah guys. Jadi mereka sama sekali nggak bisa mendekat. Jadi mereka di rumah sakit jiwa tersebut guys, dipisah satu sama lainnya. Tetapi terkadang mereka terlihat memiliki cara berkomunikasi yang aneh lagi. Tapi anehnya terkadang mereka terlihat seperti memiliki cara untuk berkomunikasi satu sama lain guys. Mereka itu selalu makan secara bergantian. Jadi ini nggak pernah mereka tuh makan bersamaan. Kalau si Jun lagi makan, si Jennifer nggak mungkin makan. Jadi mereka tuh kayak ya bergantian seperti itu. Kalau sekarang si Jun yang makan, nanti baru si Jennifer selanjutnya makan. Dan hal itu terus terulang di rumah sakit tersebut. Dan mulai dari sini, kejadian-kejadian aneh dan penuh misterius pun terjadi guys. Dan pada saat itu mereka punya perjanjian yang sangat mengerikan. Perjanjian tersebut mengatakan bahwa bila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang masih hidup diharuskan bicara dan berkomunikasi normal seperti orang-orang pada umumnya. Jadi mereka itu kalau mereka meninggal salah satunya, baru mereka bisa berbicara pada orang lain seperti ya layaknya orang normal lah. Tetapi jika mereka berduanya masih sama-sama hidup, mereka ya tetap akan melakukan diam-diam terus dan hanya melakukan komunikasi kepada mereka berdua aja guys. Dan setelah itu mereka berada di rumah sakit jiwa tersebut selama 14 tahun. Dan pada saat itu mereka harus dipindahkan ke sebuah klinik yang lebih tenang dan memiliki pengawasan seketat rumah sakit jiwa tersebut. Lalu di situ keanehan pun mulai terjadi lagi. Sebelum dipindahkan dari Broadmoor rumah sakit yang jiwa yang sebelumnya, ternyata mereka sudah memutuskan bahwa orang yang akan meninggal adalah si Jennifer. Jun kala itu juga menuliskan di sebuah kertas, "Saya akhirnya bebas, dibebaskan, dan pada akhirnya Jennifer telah menyerahkan hidupnya untukku." Wow, ini guys, gue nggak paham kenapa si Jun ini bisa tiba-tiba menuliskan seperti itu. Dan kayak ya udah ditakdirkan si Jennifer tuh ya udah, berarti Jun yang hidup dan si Jennifer ini yang mati. Ya, dan benar saja pada saat kepindahan mereka, Jun dan Jennifer sedang berada di dalam mobil untuk perjalanan ke rumah sakit ataupun klinik yang baru itu. Secara tiba-tiba, si Jennifer ini membaringkan tubuhnya ke pangkuan si Jun. Dan akhirnya, si Jennifer ini meninggal dunia dengan tenang. Jadi kayak gimana ya guys ya? Jadi tuh mereka udah tahu kalau si Jennifer ini yang mau mati dan yang bisa hidup normal tuh ya si Jun ini. Gue nggak tahu gimana mereka bisa mendapatkan hal seperti itu. Mungkin dari
mereka dapat hidayah dari mimpi ataupun mereka dapat hidayah dari bisikan setan. Ya kan kita nggak ada yang tahu, mereka cuma berdiam-diam berdua aja, nggak ada ngobrol sama siapapun. Mereka berdua yang tahu, siapa tahu kan ada bisikan-bisikan dari iblis ataupun dari mimpi. Ya semuanya penuh dengan misteri, kita nggak ada yang tahu guys. Karena pada saat diperiksa, si Jennifer ini yang awalnya terlihat baik-baik saja, tapi tiba-tiba meninggal dunia seperti itu, membuat dokter-dokter semua bingung. Apakah dia diracun atau bagaimana? Dan pada saat dokter telah mengotopsi jenazahnya, dokter tidak menemukan racun sama sekali di tubuhnya guys. Bahkan maupun obat-obatan lainnya nggak ada di dalam tubuhnya itu. Akhirnya hasil pemeriksaan keluar dan dokter menyatakan kalau si Jennifer ini meninggal akibat serangan jantung. Kematian Jennifer ini mengubah perilaku si Jun, saudara kembarnya. Sesuai perjanjian mereka, Jun mulai hidup normal dan juga berbicara ataupun berkomunikasi seperti orang normal lainnya. Bukan hanya itu guys, dia mulai aktif di organisasi-organisasi. Dia juga sempat melakukan wawancara dengan Harper Bazaar dan juga The Guardian. Belum lama ini, pada tahun 2016 kemarin, si Jun ini ingin melakukan tuntutan hukum kepada Broadmoor Hospital ataupun rumah sakit yang pertama kali mereka di situ. Menurut kesaksian si Jun ini, rumah sakit jiwa tersebut telah merusak hidup dirinya dan juga saudara kembarnya si Jennifer yang sudah meninggal itu. Ia mengatakan bahwa kondisi fisik dan mental Jennifer ini memburuk selama mereka berada di sana guys. Namun sepertinya tuntutan tersebut dibatalkan lantaran kedua orang tua si Jun dan Jennifer ini menolaknya guys. Karena mengatakan bahwa tuntutan tersebut akan sia-sia. Dan juga tuntutan tersebut tak akan bisa membuat si Jennifer ini kembali lagi ke dunia. Dan yang paling menyeramkannya guys, si Jennifer ini terkubur di bawah batu nisan yang bertuliskan, "We once were two, we two made one. We want more two, through life be one, rest in peace." Dan kata-kata itu yang berartikan, kita adalah dua, kita menjadi satu, kita tidak lagi dua, di dalam hidup menjadi satu. Wow. Gue merinding guys. Ini karena gue bikinnya tengah-tengah malam ya guys ya. Nah guys, begitulah kisah si Jennifer dan juga Jun, The Silent Twins ini. Menurut gue sih kacau sih ini. Mereka sangat-sangat misteri banget ya. Gak bisa dibayangkan kenapa mereka bisa seperti itu. Mereka tuh hanya mau berbicara sama mereka sendiri. Bahkan sampai orang tuanya pun gak pernah mau mereka ajak ngobrol. Sampai-sampai orang tuanya gak ngerti apa yang mereka bicarakan guys. Tapi mereka tuh bisa berbicara pada saat ada salah satunya meninggal. Itu entah dari mereka dapat hidayah dari mimpi ataupun dari bisikan setan. Ya kita nggak ada yang tahu guys. Semuanya itu penuh dengan misteri. Dan gue nggak tahu kenapa bisa ada sebuah perjanjian seperti itu dari mereka berdua. Dan juga ada tulisan seperti tadi di batu nisannya si Jennifer. Oke guys, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan komen. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian semua. Dan yang paling penting jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel gue guys. Karena subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gue biar gue bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat videonya guys. Gue Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.